Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu video singkat terkait soal Prof. Dr. Quraish Shihab yang menyebut Gus Baha sebagai penerus dari Syekh Nawawi Al-Bantani Serang. Jadi teman-teman, dalam video ini akan kita perlihatkan langsung bagaimana Prof. Dr. Quraish Shihab menyebut beliau sebagai pewaris dari Syekh Bantani, pewaris dari Syekh Nawawi. Jadi seperti apa videonya? Ikuti terus ulasannya. Oke, teman-teman Tren Quran bicara soal Gus Baha. Jadi ada banyak sekali video yang sudah beredar soal Gus Baha, ada bahkan ribuan. Tapi beberapa literatur yang mungkin bisa kita jadikan sebagai referensi kita untuk menilai bagaimana sih keilmuan beliau sehingga kemudian viral dan banyak dijadikan umat muslim di Indonesia sebagai referensi ngaji mereka secara online. Jadi kita akan sebelum memperlihatkan video langsung dari Prof. Dr. Quraish Shihab, ada beberapa kelebihan beliau yang mungkin teman-teman harus ketahui. Jadi kalau kita bicara soal keilmuan beliau, jadi Gus Baha ini dikenal sebagai salah seorang santri yang kemudian dikenal dengan keilmuannya yang cukup tinggi. Jadi beliau bicara soal ilmu hadis, Gus Baha menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan juga sanadnya. Jadi ini yang jadi kelebihan beliau. Kenapa di setiap ceramahnya, bahkan saya pribadi, kalau membandingkan semua ustadz trending yang ada saat ini, Gus Baha itu berada di posisi peringkat pertama sebagai ustadz yang kemampuan hafalannya cukup tinggi. Dan selama kita belajar, bahkan menonton video, menilai ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, saya pribadi menilai bahwa Gus Baha yang paling tinggi keilmuannya. Jadi beliau juga dikenal sebagai murid di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, yang diakui kemampuan hafalannya yang hafal isi kitab Fathul Mu'in lengkap. Dan soal gramatikal bahasa Arab, beliau juga sudah menghatamkan Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu beberapa kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Di samping itu, kalau teman-teman ikuti ceramah-ceramah beliau, pernah beliau menyampaikan bahwa kalau belajar dalam satu kitab, Gus Baha itu tidak pernah membeli satu kitab dari satu penerbit saja. Misalnya dia membeli kitab dari Beirut, beliau juga akan membeli kitab dari terbitan misalnya Toha Putra, karena memang yang penerbit kitab yang masih paling besar saat ini adalah diantaranya adalah PT Karya Toha Putra Semarang. Jadi teman-teman, jadi setiap kali beliau mempelajari satu kitab itu tidak pernah membeli satu atau dua, bahkan beliau menyampaikan sampai 4 terbitan buku dalam satu judul. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari ada kesalahan cetak, jadi beliau bisa membandingkan dari 4 kitab tersebut. Nah, itu salah satu kelebihan yang menurut kita, kalau kita membandingkan dari ustadz-ustadz, termasuk saya pribadi, belajar kitab itu paling kalau saya dulu di pondok, karena pondoknya negeri, itu paling 2-3 kitab, bahkan itu butuh waktu beberapa tahun. Jadi kalau kita bandingkan beliau dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia lah, itu sulit mendapatkan orang yang seperti beliau. Nah, sekarang mari kita lihat video ceramah dari Prof. Dr. Quraish Shihab yang menyebut Gus Baha sebagai pewaris Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten, Allah yarham. Ini orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Tidak. Beliau gurunya orang Arab. Sampai dikenal sebagai apa? Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Orang dari mana?
dari Serang. Ini pewarisnya. Terus sebabnya saya selalu bilang, ini perlu didorong. Jadi itu dia video dari Prof. Dr. Quraish Shihab yang menyebut Gus Baha sebagai pewaris dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena ini bukan sesuatu yang berlebihan menurut saya pribadi, karena dari rekam jejak beliau bahkan di sekolah pada saat beliau masih menempuh pendidikan di sekolah, maka beliau bisa kita katakan sebagai salah satu murid terpintar saat itu, dan bisa jadi beliaulah penerus dari ulama-ulama yang kita akui keilmuannya seperti Syekh Bantani dan guru-guru lainnya yang sudah kita kenal. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.